Oke, kalau saudara mengikuti khotbah online yang dibagikan di YouTube, saudara akan tahu dari bulan 4 kita membahas tentang pikiran Kristus, mind of Christ. Saya nggak nanya deh siapa yang mendengarkan khotbah online atau enggak, karena nanti shock karena kita cuma bisa ngecek cuma berapa banyak view gitu ya, dan ya semuanya kembali lagi. Oke, jadi saya cuma review sedikit. Kalau misalnya saudara mau mendengarkan lebih lagi, saudara silakan ke YouTube, cari YouTube Elohim ya. Dari bulan 4 kita membahas satu topik, yaitu pikiran Kristus. Berarti bagian yang hari ini udah bagian yang keempat. Bulan 4 kita membahas topik pikiran Kristus, mind of Christ, yaitu kita harus memiliki pikiran Kristus yang membawa kita pada Bapa. Kalau pikiran-pikiran dunia, hikmat-hikmat dunia, pengetahuan-pengetahuan dunia membawa kita seringkali pada penghukuman, murka Allah. Memiliki pikiran Kristus berarti kita mengerti rencana, tujuan, cara pandang Kristus, mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga ketika kita memiliki pikiran Kristus, kita menyadari bahwa manusia itu terbatas. Segala sesuatu dalam kehidupan manusia terbatas. Kita tidak bisa berpikir lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, ketika kita memiliki pikiran Kristus, yang kita inginkan adalah apa keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang kita lakukan. Dan waktu bulan 4 kita membahas untuk memiliki pikiran Kristus, kita harus yang pertama menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Yang kedua, dipenuhi Roh Kudus, karena hanya Roh Tuhan yang mengerti segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, saudara silakan ke YouTube untuk dengerin yang waktu hari itu ya. Dan juga yang bulan 5 kita membahas pikiran Kristus. Yang kedua, memiliki pikiran Kristus dalam penderitaan. Ada 2 jenis penderitaan yang kita bahas pada waktu itu. Dari 1 Petrus yang kedua ayat 19 dan 20. Yang pertama adalah penderitaan yang harus ditanggung karena perbuatan dosa. Dan yang kedua, penderitaan yang tidak harus ditanggung tetapi harus dialami juga, undeserved suffering. Tuhan Yesus pun sudah meninggalkan teladannya buat kita dalam menghadapi penderitaan. Kita belajar ketika waktu dia di Taman Getsemani. Tante Yulia kemarin ada membahas sedikit. Sewaktu di Taman Getsemani, saudara silakan baca dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42. Apa yang Tuhan lakukan ketika dia akan menghadapi penderitaan, salib di depan matanya. Yaitu dia yang pertama adalah tekun berdoa. 3 kali dia berdoa. Hal yang sama dia berdoa 3 kali. Dan yang kedua, setelah dia berdoa, dia menyerahkan segalanya pada kehendak Bapa. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, lalu gitu. Kalau enggak, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Penderitaan zaman sekarang ini, saudara, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita peroleh, akan kita lihat kelak. Meskipun di dalam penderitaan, jika kita mengerti penderitaan itu untuk apa, kita akan menjadi kuat. Ketika kita menjadi kuat, kita bisa menguatkan orang lain. Oke, bulan lalu, bulan Juni, kita membahas bagian yang ketiga, pikiran Kristus dalam visi dan misi. Manusia telah kehilangan gambar dan rupa Allah karena dosa. Manusia imago Dei. Saudara, waktu itu saya ada membagikan imago Dei, artinya manusia diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah yang diciptakan secara khusus. Jadi kita ini diciptakan bukan sembarangan. Oh, Tuhan lagi iseng nih, saya cipta anak si Mila gitu, ting gitu, dibentuk di dalam kandungan ibu saya. Tuhan gak menciptakan kita dengan sembarangan. Tuhan gak menciptakan kita dengan iseng-iseng, tapi Tuhan menciptakan kita dengan khusus. Yatsa, dalam Kejadian yang kedua, tangan Tuhan sendiri yang membentuk, menenun kita. Jadi manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Untuk ciptaan yang lain, kalau saudara lihat dalam Kejadian 1, Tuhan hanya bilang baik, semuanya baik. Tetapi untuk manusia dikatakan sangat baik. Katakan kepada kanan kiri saudara, mungkin agak jauh, bilang kamu berharga di mata Tuhan. Nah, kita berharga, kita diciptakan dengan tujuan, visi dan misi. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia bukan
saya iseng datang ke dunia, ngeliat-liat manusia ya gimana keadaannya, apakah mereka baik atau jahat. Dia sendiri datang ke dunia enggak dengan tanpa misi. Dia datang ke dunia dengan misi, suatu misi yang luar biasa, yaitu dia datang dalam misi penyelamatan manusia. Dia telah memberikan teladan buat kita. Penting untuk memiliki visi dan misi. Nah, saudara, untuk yang ini juga saudara bisa nonton lagi, dengerin lagi dari YouTube ya. Sangat penting bagi kita untuk memiliki visi dan misi supaya kita tahu tujuan hidup kita itu apa. Kita datang ke gereja juga punya visi dan misi. Untuk apa kita datang ke gereja? Komsel dibuka juga kita cuma mempunyai tujuan visi dan misi. Apa tujuan untuk mengadakan komsel? Apa tujuan untuk mengadakan gereja? Semuanya kita mempunyai tujuan, visi dan misi. Yusuf, dia mempunyai visi, yaitu dia akan menjadi Dia waktu itu punya mimpi, diberikan 2 kali mimpi. Dia akan menjadi saudara-saudaranya menyembah kepada dia, bahkan bapak mamanya. Nah, kemudian setelah kejadian demi kejadian, dia dijual sebagai budak, ditaruh di sumur, dijual sebagai budak. Kemudian di rumah istri Potifar dia juga difitnah segala macam, dimasukin penjara. Dia mempunyai visi dan misi dan dia pegang itu terus sampai akhirnya dia menjadi apa? Penguasa kedua di Mesir. Jadi saudara yang dikasih, kita itu mempunyai visi dan misi dalam Tuhan. Untuk lengkapnya saudara nonton sendiri, dengar sendiri di YouTube. Cari aja YouTube Elohim. Dan hari ini kita akan mulai bagian yang keempat, pikiran Kristus dalam mengasihi. Oke, kita buka sama-sama Lukas 23 ayat 33 sampai ke 38. Lukas 23 ayat 33 sampai ke 38. Siap semuanya? Saya baca 33, saudara baca 34, kita bergantian baca selanjutnya. Oke? Siap? Amin. Oke. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang jahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang diri untuk disalib pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Oke, saudara, kita rekonstruksi lagi kejadian pada saat itu, kondisi pada saat itu. Sebelum Yesus disalibkan, dia ditangkap di Taman Getsemani. Dan setelah dia ditangkap, dia diperlakukan seperti penjahat. Dia diolok-olok, dia ditanyain. Kalau saudara baca itu ya, dia ditinju mukanya, dia ditampar. Wah, dia dicambuk, saudara. Ngomong-ngomong soal cambuk, saudara tahu? Pada waktu itu ada 2 jenis hukuman. Yang pertama untuk orang Romawi. Untuk orang Romawi, cambuk yang dipakai itu dari tongkat kayu ranting. Tapi yang kedua untuk orang non Romawi, yaitu cambuk yang ujungnya itu dari pegangannya itu dari besi, ujungnya itu tali, dan ujung talinya itu biasanya dikasih timah atau besi, bulatan besi, dan kadang-kadang itu dipakai tulang domba yang sudah dibikin tajam. Jadi saudara, hukuman yang kedua itu hukuman yang buat orang non Romawi biasanya dikenakan kepada orang budak-budak, kepada orang-orang yang bukan warga Roma. Jadi setiap cambukan itu, saudara bisa bayangin ya, setiap cambukan itu yang dari besi yang ujungnya itu, dia bukan cuma plas gitu, bukan cuma cambuk begitu aja kena badan kita langsung sakit gitu. Tapi setiap cambukan itu masuk ke dalam daging dan merobek daging itu, mencabik daging itu. Dan kemudian kadang-kadang kalau misalnya
kuat, keras cambukan itu. Setiap cambukan itu bisa merusak pembuluh darah. Sehingga banyak orang yang gak sanggup lagi untuk menanggung itu dan mereka mati kehabisan darah. Tapi Tuhan Yesus, saudara, waktu itu dia dicambuk. Sejarah mengatakan ada bagian, saya baca sejarahnya, ada dua bagian. Yang pertama mengatakan orang Yahudi gak boleh dipukul lebih dari 40 kali. Harus jadi 40 kali batas maksimal untuk memukul orang, mencambuk orang. Tetapi karena mereka takut kelebihan mukul dan mereka bersalah, jadi dipukul 39 kali. Tetapi ada sejarah lagi yang mengatakan yang menghukum ini bukan orang Yahudi, adalah prajurit Roma. Dan mereka gak peduli dengan hukum-hukumnya orang Yahudi. Jadi ada kemungkinan Yesus pun dipukul lebih dari 40 kali. Saudara, kalau satu pukulan saja bisa merobek daging, bagaimana kan 40 pukulan? Sejarah mengatakan punggung belakangnya itu udah menjadi seperti bubur, saudara. Saudara pernah menonton kan film The Passion of Christ? Saya waktu itu baru bertobat, saya nonton Passion of Christ. Saya nangis. Tubuhnya seseorang, kita itu kalau misalnya ada satu luka kecil aja kita sakit, sedihnya bisa berlama-lama. Saya punya luka ini jatuh dari waktu kecil, saya pernah jatuh ini di sini. Terus karena saya ingin cepet-cepet kering, lukanya itu saya korek-korek sampai menjadi koreng. Di sini ada bekas di sini kan. Sampai berapa lama gitu ya, sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, saya merasa malu dengan korengnya ini, saudara. Sampai saya itu nggak pernah pakai baju you can see, saya nggak pernah pakai baju yang pendek gitu ya, jarang. Nah, untuk menutupi luka di sini, saudara, luka yang sekecil ini aja kita udah bisa malu, bisa sakit. Apalagi Tuhan Yesus yang badannya dicambuk dengan tali yang khusus itu, dengan tulang domba atau tali yang khusus itu yang bisa merobek bagian belakangnya. Saudara, oleh sebab itu ketika dia belum selesai. Penderitaannya belum selesai. Setelah dicambuk itu, dia disuruh memikul salib. Suruh membawa salib yang begitu berat. Salib itu bukan buat orang lain, untuk dia sendiri disalibkan di sana. Dia memikul salib, dia nggak sanggup untuk memikul salib karena begitu beratnya sakit yang harus ditanggung oleh Yesus. Oleh sebab itu, pas di tengah jalan dipanggil seorang Simon orang Kirene, untuk memikul salibnya. Pada waktu dia disalibkan, saudara, dia bukan disalibkan secara terhormat. Dia disalibkan di antara penjahat-penjahat. Dan keadaan pada waktu itu kalau bisa kita lihat, ketika dia disalibkan di atas, dia kalau bisa melihat ke bawah, kalau dia gak punya kasih, dia bilang, Bapak, aku udah gak sanggup, bunuh aja ini orang semuanya. Saudara, kalau misalnya saudara membayangkan ya, Yesus disalibkan, di bawah itu prajurit-prajuritnya sedang buang pundi. Ayo, ini bajunya buat siapa ya? Mereka membuang pundi untuk pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat. Ada yang mengolok-olok dia, ada yang bilang, orang lain dia selamatkan, dia sendiri nggak bisa selamatin diri sendiri. Biarin aja, lihat dia benar-benar Tuhan Mesias atau bukan. Ya, pemimpin-pemimpin agama mengejek dia. Ya, prajurit-prajurit mengolok dia, saudara. Tetapi ayat 38, apa yang dia katakan? Saya bacakan sekali lagi ayat 38. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara bisa bayangkan itu? Kalau jangankan Tuhan ya, kita gitu. Kita ketika kita orang menyakiti kita, Tuhan balas dia, Tuhan. Kalau perlu jungkir balikin keadaan dia. Dari keadaan dia sekarang yang baik, jungkir balikin jadi jahat, jadi buruk, jadi segala macam. Balikin Tuhan keadaan dia. Mungkin kita sudah berdoa begitu, tapi Tuhan, dia melihat ke bawah dari salibnya itu, saudara. Dia melihat begitu sakit badannya, penderitaan yang harus ditanggung. Dia melihat ke bawah, orang-orang mengolok dia, orang-orang melihat dia dengan, siapa lu gitu. Prajurit-prajurit semuanya menghina dia. Tapi dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia bukan hanya menanggung dosa orang Yahudi, saudara, tapi dia juga menanggung dosa kita semua. Ketika kita masih berdosa, dia sudah mati buat kita. Amin. Jadi saudara, enggak masalah saudara.
Saudara bisa melihat kan kasih Tuhan begitu luar biasa. Waktu dia disalibkan, orang-orang di bawah semua yang menghina dia, membenci dia, mengolok-olok dia, dia bisa meminta pengampunan bagi mereka. Jadi kita yang hidup pada saat ini, kita menerima kasih anugerah, kasih karunia. Gak masalah seberapa bejatnya kehidupan saudara waktu dulu sebelum kenal Tuhan. Saudara mungkin membunuh, saudara mungkin pencuri, penjina, saudara mungkin menghujat Tuhan. Gak masalah seberapa buruknya kehidupan kita masa lalu. Saudara, Tuhan telah mati buat kita. Kita memiliki, Dia mati supaya kita memiliki hidup yang baru di dalam Dia. Hidup yang penuh dengan kasih. Kita hidup dalam anugerah. Jadi di dalam keadaan berdosa, mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin kita diselamatkan? Bagaimana mungkin? Saudara, banyak orang yang berkata begini, saya berbuat baik yang banyak supaya nanti saya menjadi orang yang baik, saya akan masuk surga. Tetapi Alkitab mengatakan perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Perbuatan baik manusia itu gak bisa menyelamatkan manusia. Saudara mau baik sebaik apapun, dosa yang sekecil itu siapa yang akan menanggungnya? Semua manusia berdosa. Dosa itu menjadi pemisah antara kita dengan Bapa di surga. Yesaya, kita buka sama-sama Yesaya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau orang berbuat baik, mempunyai dosa satu titik, itu menjadi penghalang antara kita dengan Bapa. Jadi gimana? Kita nggak mungkin dengan perbuatan baik aja bisa menyelamatkan kita. Tetapi justru karena kita sudah menerima kasih karunia, yang tidak seharusnya, kasih karunia itu berarti grace, itu berarti sesuatu yang kita terima walaupun meskipun kita nggak layak menerimanya. Siapa sih yang layak? Nggak layak, tapi Tuhan berikan anugerahkan kepada kita. Efesus yang kedua ayat 8 dan 9, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Jadi waktu kita sudah menerima Tuhan, kita menerima kasih karunia, kita diselamatkan, dan kita berbuat baik bukan karena saya mau berbuat baik supaya saya masuk surga. Enggak. Karena Tuhan sudah karuniakan kepada kita keselamatan itu. Kita berbuat baik kenapa? Memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan yang berkata kita menjadi garam dunia, terang dunia. Hidup kita tidak sama lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam Efesus juga. Jadi itulah yang Tuhan inginkan supaya apa? Melalui kasih karunia yang sudah dicurahkan, diberikan, dianugerahkan kepada kita, kita menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Supaya orang lain bisa melihat, wah, ini adalah orang Kristen, pengikut Kristus, garam dan terang dunia. Nah, sebab itulah saudara, kita nggak bisa masuk surga dengan perbuatan-perbuatan yang baik saja. Sebab itulah Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dunia menjadi manusia seperti kita, hanya saja dia tidak berbuat dosa, dia tidak bercela. Perkenanan Allah ada pada dia. Supaya apa? Supaya dia dapat menjangkau orang-orang berdosa dan menyelamatkannya. Yesus berkata, saudara, aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Ya, kita dulu adalah orang yang sakit. Kita butuh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang gak benar, orang-orang yang berdosa. Tuhan mencari kita. Oke? Ia menjamah, mengubahkan kehidupan, memulihkan kehidupan, menyembuhkan kehidupan banyak orang, termasuk saudara dan saya. Amin. Amin. Kalau kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, perempuan Samaria, saya ambil ringkasnya ya. Saudara tahu kan perempuan Samaria di dalam Yohanes yang keempat, dia menimba air waktu tengah hari. Waktunya orang-orang yang sudah pada pulang, dia baru datang menimba air karena dia malu.
dia sudah punya 5 suami, dan yang sekarang ada padanya bukan suaminya. Yesus tahu itu. Yesus berkata-kata kepada dia, sehingga apa? Kehidupan dia pun berubah. Dia langsung tinggalin barangnya, dia pergi ke kota. Dia bilang, "Hei, ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Apakah dia itu Kristus?" Orang-orang semua pada datang dan mendengarkan Yesus pada waktu itu. Setelah mendengarkan Yesus, mereka berkata, "Kami percaya bukan karena engkau yang berbicara lagi, tapi karena kami sudah mendengarkan dia." Karena Tuhan datang kepada perempuan Samaria itu, hidup dia berubah. Hidup orang-orang di kota Samaria itu berubah. Zakeus, saudara, saya paling suka cerita Zakeus dalam Lukas yang 19 kalau saudara mau baca. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Zakeus adalah orang yang di tengah-tengah. Dia bekerja untuk orang Romawi, tapi dia dianggap rendah sama orang Romawi. Karena apa? Dia orang Yahudi, dianggap rendah, dihina, direndahkan. Tetapi sama orang Yahudi, dia juga dibenci karena dia bekerja untuk orang Romawi. Jadi orang-orang tuh sebel sama dia, apalagi dia kepala pemungut cukai, gitu. Orang-orang Yahudi benci sama dia. Nah, waktu itu dia tahu, dia mendengar kabar Yesus akan lewat. Dia lari karena tubuhnya pendek seperti saya mungkin, ya. Dia berusaha untuk melihat siapa orang seperti apa Yesus itu. Tapi dia nggak bisa melihat karena orang pada tinggi-tinggi. Dia nggak kehabisan akal. Dia panjat pohon, dia melihat ke bawah. Wah, ada Yesus di sana. Dan luar biasanya, ini benar-benar luar biasa, saudara. Yesus datang melihat dia panggil namanya, "Zakeus, turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, kalau saudara jadi Zakeus, bagaimana saudara? Orang yang dibenci, orang yang dipandang rendah, orang yang dihina, tiba-tiba dia melihat Tuhan. Tuhan tahu nama dia. Sama seperti Tuhan tahu nama saudara. Tuhan tahu semuanya detail tentang saudara. Nggak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Dia panggil, "Zakeus, turun." Dia turun, saudara. Turun, dia bilang apa? "Tuhan, sekiranya ada dia bilang, setengah dari kekayaanku aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku peras, aku akan bayar kembali 4 kali lipat." Saudara, karena pertemuan dengan Yesus, Zakeus hidupnya berubah. Kasih Tuhan mengubahkan kehidupan Zakeus. Lagi saudara, 11 murid-muridnya, siapa mereka? Pemungut cukai, penjala, nelayan. Tapi ketika Yesus memanggil mereka 11-12 orang itu, kehidupan mereka berubah. Mereka bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi mereka menjadi penjala manusia. Lazarus, Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Kehidupan mereka berubah. Kehidupan kita juga, saudara. Kehidupan kita juga berubah ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita. Amin. Saudara sudah merasakan kasih Tuhan? Lambaikan tangan. Saudara pernah merasakan kasih Tuhan? Yes, mengalami perubahan. Dan kalau misalnya saudara sudah mengenal kasih Tuhan, tetapi saudara bilang, hidup saya gak berubah, kehidupan saya gak berubah seperti begini aja. Mungkin kita harus berpikir, apakah kita sudah benar-benar mengalami kasih Tuhan itu? Apakah kita benar-benar sudah membiarkan Tuhan hidup di dalam kita dan kita di dalam Dia? Jangan cuma ingat bagian belakangnya doang. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan memberikan padamu. Tapi kita ingat yang pertamanya. Apakah kita sudah hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita? Ya saudara, Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga Dia menjadi pendamai, jembatan yang kokoh antara kita dengan Bapa. Karena kasih-Nya, Dia harus menanggung dosa dan kejahatan manusia. Oleh sebab itu saudara, ketika dia disalibkan, apa yang dikatakan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia berkata, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, pada waktu itu orang bingung kenapa dia memanggil Elia. Tetapi bukan. Dia berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena pada waktu itu semua dosa manusia ditanggungkan kepada Yesus. Pada waktu itu dia harus terpisah dari kasih Bapa karena dosa adalah pemisah. Dia terpisah dari perkenanan Bapa. Dia terpisah dari Bapa karena dosa yang harus ditanggungnya. Jadi pada waktu itu dia terpisah sementara.
Karena dia menanggung dosa kejahatan manusia. Dia kudus, saudara. Dia kudus, dia tidak berdosa. Perkenanan Allah ada pada dia. Waktu dia dibaptis, waktu yang lain, turutilah dia. Perkenanan Bapa ada pada dia. Kan dibilang begitu. Dia juga adalah yang kudus dari Allah. Petrus dan murid-murid yang lainnya mengakui. Kita buka sama-sama Yohanes yang ke-6. Yohanes yang ke-6 ayat 69. Yohanes yang ke-6 ayat 69. Jadi mana ada? Ya, Yohanes yang ke-6 ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Sekali lagi, ya. Petrus dan murid-muridnya mengakui kalau Yesus adalah yang kudus dari Allah. Dan bahkan roh-roh jahat pun, setan-setan pun mengakui itu, saudara. Markus yang ke-1 ayat 24. Kita buka lagi, Markus yang ke-1 ayat 24. Markus ke-1 ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Wow, sampai roh jahat itu pun tahu siapa itu Yesus, yang kudus dari Allah. Ketika dia terpisah dari Bapa, dia berseru, dia menyerahkan nyawanya. Oleh kematiannya, saudara, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Bagaimana mungkin, ya, setan pun mengakui kalau dia yang kudus dari Allah sampai mau mati disalibkan. Bagaimana mungkin? Tapi itulah karena kasihnya. Galatia yang ketiga, saudara, kita buka sama-sama Galatia yang ketiga. Galatia yang ketiga. Galatia yang ketiga ayat 13-14. Galatia yang ketiga ayat 13 dan 14. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan terus hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, kontras banget ya. Pertama-tama tadi saya berkata Yesus itu adalah perkenanan Allah ada pada Dia. Dia adalah yang kudus dari Allah, tetapi Dia disalibkan menjadi terkutuk. Saudara bisa bayangin gak sih, yang kudus dari Allah harus menjadi orang yang terkutuk karena disalibkan. Semuanya karena apa, saudara? Kenapa dia harus melakukan itu? Dan pada saat dia disalibkan, dia bukan bilang kepada Bapak, Bapak, aku sudah gak tahan, kirimkan malaikat-malaikat untuk basmi ini semua orang, biar mati semuanya. Tapi dia berkata, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena kasihnya, saudara. Karena kasihnya lah dia mengampuni kesalahan kita, dia mengampuni kejahatan kita semua. Karena kasih anugerahnya Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, amin. Jadi kasih Tuhan yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita melalui penderitaannya, segalanya, jangan disia-siakan, saudara. Kita berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus, tangan yang luar biasa, amin. Saudara, memiliki pikiran Kristus berarti hari ini kita membahas memiliki pikiran Kristus berarti kita harus memiliki kasih. Kasih itu harus menjadi dasar kehidupan kita. Karena apa? Kasih itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Dalam 1 Yohanes yang keempat, Allah adalah kasih. Jadi dasar kehidupan kita adalah Allah, kasih. Tanpa kasih, apapun yang kita lakukan, saudara, ke gereja setiap hari, pelayanan setiap hari, ya 24 jam, 25 jam sehari mungkin ya. Persembahan saudara berikan yang terbaik, mungkin jual rumah, jual mobil, jual segala macam, bahkan mati terbunuh di gereja pun, tanpa kasih semuanya sia-sia. Saudara mungkin punya IQ 300, 400, jenisnya luar biasa. Uangnya saudara mungkin miliaran dolar, bilion dolar. Begitu banyak rumah saudara mungkin 10 biji, 20 biji. Pelayanan saudara begitu hebat, saudara mengusir setan-setan kabur semuanya. Saudara mentumpang tangan pada orang-orangnya semua sembuh. Tetapi kalau saudara gak punya kasih,
Dalam 1 Korintus 13 dikatakan semuanya sama sekali gak berguna. Saudara mungkin mempunyai iman yang kokoh, yang teguh untuk bisa memindahkan gunung, tapi tanpa kasih semuanya sia-sia. 1 Korintus yang ke-13 tentang kasih. Saudara sendiri bisa baca 1 Korintus yang 13, sifat kasih itu seperti apa, dan saya akan ngambil di bagian yang terakhir 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dalam bahasa Inggrisnya love. King James Version mengatakan love itu charity. Bahasa Yunaninya agape, unconditional love. Jadi ada 4 jenis kasih, saudara. Ada 4 jenis. Yang pertama kasih eros. Eros yaitu romantic love, kasih asmara antara lawan jenis. Ya sekarang sih nggak menutupi kemungkinan lagi, banyak orang juga kasih eros sesama jenis. Ya, eros, romantic love. Philia, persahabatan, kasih antara teman, persahabatan seperti Daud dan Yonatan. Storge, family love, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kasih. Dan satu lagi, agape, unconditional love, kasih tanpa batas. Itu yang menggambarkan kasih Allah kepada kita semua manusia. Tuhan Yesus, saudara, semasa hidupnya sudah menunjukkan kasih agapenya dalam kehidupan kita. Saudara ingat cerita tentang kisah 10 orang kusta di dalam Lukas yang ke-17. Lukas ke-17, kita buka Lukas 17. Lukas 17, 10 orang kusta. Oke, saya bacakan saudara ke 10 orang kusta. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dan dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." 10 orang kusta. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Saudara, kalau Tuhan gak menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, mungkin 10 orang yang itu yang datang kepada dia, yang berdiri agak jauh, mungkin dia akan berbilang begini, "Oke, kamu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 1, kamu pergi. 2, pergi. 3, pergi. 4, stay. 5, 6, 7, 8, 9, pergi semuanya. Karena kamu 9 orang itu enggak mengucapkan syukur nanti kalau saya sembuhkan. Kamu nomor 4, silakan maju. Kamu akan disembuhkan." Itu mungkin ya, kalau Tuhan gak menunjukkan kasih agape-Nya. Unconditional love, agape. Apakah Tuhan Yesus nggak tahu kalau 9 orang itu nggak bakal kembali untuk mengucapkan terima kasih? Dia tahu. Yesus saya tahu kalau misalnya dalam tengah perjalanan 10 orang itu semua menjadi tahir. Dia tahu, padahal dia udah jauh dari mereka. Cuma 1 yang kembali. Apakah dia nggak tahu? Tapi dia sembuhkan semuanya 10 orang itu. Kasih agape. Walaupun mereka nggak datang kembali untuk mengucapkan syukur, tapi mereka menjadi tahir. Pertanyaannya saudara, apakah kita 1 orang asing itu yang kembali mengucapkan syukur, tersungkur di kaki Yesus mengucapkan syukur, atau kita 9 orang itu yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, sudah melupakan dia, gak kembali lagi? Ya, Tuhan Yesus menunjukkan kasih agape-Nya saudara. Dia membiarkan diri dia ditangkap. Sewaktu dia ditangkap, muridnya ada membela dia kan, pakai pedang. Hambanya imam besar, telinganya diputusin. Dia bilang, "Stop, kamu kira aku gak bisa panggil 12 pasukan malaikat untuk membelanya?
Dia biarkan diri dia ditangkap. Karena dia tahu apa? Kasihnya kepada manusia. Jadi apapun yang kita kerjakan saudara, ingat dengan kasih Kristus. Tanpa itu semuanya akan sia-sia. Dalam membangun rumah tangga, juga kenapa banyak perceraian, kenapa banyak percekcokan, kenapa banyak hal-hal yang membuat kasih itu semakin mendingin. Karena kenapa? Karena orang itu pas lagi menikah hanya terfokus pada eros, hawa nafsu. Tapi tidak dibangun menjadi agape. Yang Tuhan inginkan adalah kasih agape dalam rumah tangga. Supaya suami mengasihi istri dan istri mengasihi suami. Supaya ketika masing-masing melakukan tugasnya, masak, istri mau masak, contohnya ya, istri mau masak. Kenapa masak? Ya udahlah, tugas gua emang masak sih, ya udah emang tugasnya masak aja, kasih makan nih suami sama anak-anak, itu emang udah tugas gua. Tapi tanpa kasih agape, kegiatan-kegiatan memasak itu akan menjadi sesuatu yang membebankan, menjadi penderitaan. Mencuci-cuci piring semuanya, suami membantu istri mencuci piring. Kalau tanpa kasih agape, ini kan tugasku, kerjain aja sendiri gitu. Menjadi tugas yang memberatkan. Tapi kalau misalnya suami istri mempunyai kasih agape di antara mereka, suami capek, istri capek, bisa saling mikir, ya bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak kasih agape. Orang anak-anak udah dimasakin, makan, udah that's it, piring taruh. Orang tua seperti pembantu. Tapi kalau misalnya mempunyai kasih agape antara anak dengan orang tua, ketika mereka menghadapi makanan, Mom, thank you for the food, yummy, gitu. Orang tua pun mengasihi anaknya. Ya bukan karena, oke, gue udah ngelahirin lu ya, segala macam, lu hidup udah gede, segala macam, sekarang gantian lu hidupin gue. Tapi kasih agape antara orang tua dengan anak, apapun yang anaknya lakukan, yang penting kamu bertumbuh dewasa di hadapan Tuhan, kamu diberkati pekerjaan yang baik, segala macam, itu merupakan suatu kasih. Kebanggaan buat orang tua, udah sayang orang tuanya. Ya, tanpa itu saudara, semuanya akan sia-sia. Kasih agape antara suami dengan istri. Kalau waktu ingat ya saudara, waktu kita mengucapkan janji pernikahan, dalam keadaan senang maupun susah, sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, akan tetap bersama-sama. Tapi kalau nggak ada kasih agape, hanya cuma kasih eros sementara doang, kasih itu kan menjadi hambar. Dan juga ketika sakit, mereka bilang bye-bye. Ketika miskin, aduh gua kawinin lu untuk kaya, untuk hidup enak, kenapa lu bawa miskin begitu, miskin aja sendiri lu gitu ya. Nah, jadi kasih agape itu penting saudara. Di dalam kehidupan sehari-hari pun kita perlu menerapkan kasih agape itu. Saudara, kemarin itu saya waktu baca lagi udah mempersiapkan ini, terus saya lihat YouTube, pas baru 2 menit, 3 menit ada pop-up dari yang Gilbert, pendeta Gilbert. Dia membahasnya sama, jangan menuruti perasaan. Waduh, sama saudara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bukannya kita sering seperti itu. Kalau ketemu orang, aduh, sapa nggak jadi. Dia nggak nyapa gue nih, udah gue nggak bakal nyapa lu juga, siapa lu gitu loh. Sering kan kita dalam kehidupan sehari-hari menuruti perasaan. Kalau menuruti perasaan, nih pas lagi gue ulang tahun nih, dia nggak mau ngucapin happy birthday. Hari ini dia ulang tahun nih, udah ngapain gue mau ngucapin happy birthday sama dia? Udah, nggak usah gitu. Jadi seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita menuruti perasaan kita. Orang lain yang manggil kita, itu kita kecewa, sakit hati. Awas, lain kali mau ketemu dia lagi, gue buang muka jauh-jauh. Dia buang muka 1 meter, kita buang muka 5 meter, lebih jauh lagi, nggak usah dilihat. Nah, tapi Alkitab mengatakan saudara, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, dalam Roma yang ke-12. Jadi kita saling mendahului, memberi hormat. Nggak peduli orang itu layak atau nggak layak menerima penghormatan kita. Halo, apa kabar? Walaupun mereka nggak balas, mereka buang muka, biarkan saja. Pas lagi Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus juga nggak bilang kamu nggak layak untuk terima kasihku, kamu nggak layak untuk terima kasih karuniaku. Cuma sebagian orang ini aja yang layak. Tuhan juga nggak ngomong gitu. Tuhan juga mengasihi kita ketika kita berdosa. Ingat itu saudara. Jadi saya juga menerapkan itu saudara. Saya juga ditegur sama firman Tuhan. Saya kadang-kadang juga bilang, aduh, ini orang kok ketemu begini amat ya. Udahlah, gue gak bakal itu dah.
dia pura-pura nggak ngeliat, gue juga pura-pura nggak ngeliat, banyak kok ya gitu ya, kita bisa melihat ke langit gitu. Tapi firman Tuhan mendengar saling mendahului dalam memberi hormat. Nggak peduli itu orang yang lebih tua, saya kan lebih tua, harusnya kamu kalau ketemu saya hormat dong. Yang tua bisa memanggil yang muda bisa panggil yang tua, berikan hormat yang lebih lah kalau yang muda ya. Jadi jangan sampai saudara mengikuti perasaan, tapi kita pandang salib Kristus. Alkitab ya sudah mengatakannya, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat ya. Oke, jadi meskipun ya kita menganggap orang ini nggak layak lah untuk diberi hormat, orang ini nggak layak lah untuk diberi salam, tapi karena kasih Kristus yang ada dalam hidup kita, yang kita sudah merasakan kasih Kristus ya saudara, kita bisa memberi hormat duluan, kita bisa memanggil mereka duluan, kita bisa. Kalau kita menganggap ini orang udah nyakitin gua, nggak layak lah ini orang untuk diterima pengampunan ya. Tapi karena kita memiliki kasih Kristus, kita tahu kita pun nggak layak ketika Yesus disalibkan di atas. Kita pun nggak layak terima pengampunan itu. Tapi Yesus bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun nggak layak, tapi Tuhan mau berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita. Ya, ketika kita sebel sama orang lain, rasanya ya, saudara pernah nggak sebel sama orang? Saya pikir pasti pernah, karena saya juga pernah. Rasanya itu orang kayaknya ingin dibejek-bejek, kalau misalnya jadi kayak pekedel tahu gitu, gitu. Ya, tapi kita pun ingat keadaan kita saudara di hadapan Tuhan. Kita pun kayaknya kalau Tuhan melihat kita, aduh Mila lu kok bandel banget sih, kayaknya pengen mau bejek-bejek jadi tahu gitu. Ya, tapi Tuhan juga sayang sama kita. Nah, melalui itulah saudara kita ingat, Tuhan sudah mengampuni saya dan saya pun mengampuni orang. Saudara, kalau misalnya saudara punya waktu di rumah, silakan baca Matius yang ke-18, renungin lagi ya perumpamaan tentang pengampunan. Jika kita mengampuni orang lain, maka Bapa kita di sorga pun akan mengampuni kita. Kalau kita memiliki pikiran Kristus saudara, kita mengikuti kasih-Nya, mengikuti teladannya dalam mengasihi. Mengasihi, Alkitab mengatakan, mengasihi orang yang mengasihi kamu. Apa upah kamu? Matius yang ke-5 ya, Matius yang ke-5. Mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upah kamu? Saya mau mengasihi Tante Yulia karena Tante Yulia bisa kasih saya pempek. Saya mengasihi kau Tante gitu. Dan Tante juga mengasihi saya, apa upah saya? Pempek gitu ya. Tapi kalau bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, kadang-kadang perasaan kita bilang, no, I don't want it. No, saya nggak mau mengasihi dia. Buat apa? Kasihnya mantul gitu loh. Tapi Tuhan memberikan contoh, mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upah kamu? Memberi salam pada orang-orang tertentu, pada saudara-saudara kamu, apa bedanya dengan orang-orang yang kenal Tuhan? Orang yang kenal Tuhan juga dia nggak mau melihat orang yang bukan itu, bukan saudaranya dia. Tapi kita harus menunjukkan kasih Tuhan. Kita baca lagi saudara. Kalau kita memiliki kasih Kristus, kita juga mengikuti teladannya dalam mengasihi. Tetap mengasihi, meskipun orang itu nggak layak untuk kita kasihi ya, sama seperti kita. Meskipun kita nggak layak, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita, bahkan mati buat kita, supaya kita berhak menerima janji-janji Allah. Ya saudara, jadikan kasih itu sebagai dasar, terutama juga dalam pelayanan kita, bagi pelayan-pelayan Tuhan, ataupun bagi kita anak-anaknya yang mau masuk dalam pelayanan, jadikan kasih itu sebagai dasar. Kita melayani walaupun kita nggak dihargai, pelayanan kita nggak dihargai, kita tetap melayani Tuhan. Ya karena kenapa? Kita pandang salib Kristus. Walaupun ketika pelayanan kita dihina, walaupun orang nggak peduli dengan pelayanan kita, tapi kita tetap melayani. Kenapa? Karena Kristus sudah mati buat kita, supaya kita hidup di dalamnya. Walaupun pelayanan kita tidak dipuji orang, tapi kita tetap terus melayani. Kenapa? Supaya kita tidak menjadi sombong, supaya kita tidak menjadi gila hormat, mau dihormatin. Oke ya, jadi saudara, jadikan kasih itu sebagai dasar segala sesuatu, kasih Kristus. Ingat, kalau misalnya kita mau membenci orang, Tuhan telah mati buat saya ketika saya berdosa. Ketika kita mau melayani, kita melayani bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan sudah mati buat kita, supaya kita menjadi orang yang baru dan kita hidup untuk melayani Dia. Setiap hari saudara, setiap hari, selama kita masih bernafas, kita masih punya kesempatan kita untuk belajar.
Selama kita masih bernapas, kita masih punya kesempatan untuk belajar mengasihi, belajar kasih agape, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kita belajar mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Oke, saudara, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa, dan saya undang para musisi untuk menyanyikan Lord, You Are More Than Anything.